semuanya. Oke, jumpa kembali di pembelajaran kimia kelas 2. Untuk minggu ini atau hari ini ya, di hari Rabu ini kita akan melanjutkan materi kita asam basa yang pasti melanjutkan materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu kalau tidak salah kita sudah membahas mengenai asam kuat dan rumus-rumusnya serta contoh soalnya. Maka minggu ini kita akan membahas lawan dari asam kuat, yaitu asam lemah. Asam lemah ini seperti minggu yang lalu juga, saya akan menyampaikan mengenai contohnya, contoh rumusnya, sampai bagaimana contoh soalnya dan pembahasannya. Oke, bagaimana contoh-contoh asam kuat sudah ada minggu yang lalu. Nah, bagaimana contoh-contoh asam yang lemah juga ada minggu yang lalu. Ya, jadi silahkan kalian lihat lagi video-video untuk contoh-contoh asam lemah di video minggu yang lalu. Saya coba juga memuat contoh asam lemah di video ini, mudah-mudahan masih ingat. Oke, bagaimana penjelasannya? Perhatikan video berikut. Baik, ini adalah pembahasan kita untuk asam lemah ya. Asam lemah itu punya dua rumus secara umum. Yang pertama adalah konsentrasi H+, ini bacanya konsentrasi H+, sama dengan akar Ka dikali dengan M. Apa itu Ka? Ka itu adalah ketetapan asam. Ketetapan asam ini nanti di dalam soal sudah ditentukan. Jadi setiap jenis asam lemah punya nilai Ka. Jadi kalau tidak punya nilai Ka, saya ulang. Kalau tidak punya nilai Ka berarti dia asam kuat. Tapi kalau punya nilai Ka berarti dia asam lemah. Ingat itu ya. Oke. Apa itu M? Ya, M itu adalah molaritas atau disebut juga dengan konsentrasi zat. Jadi konsentrasi zat itu adalah molaritas, satuannya molaritas. Rumus yang kedua, konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali dengan M. Apa itu alfa? Alfa itu disebut juga dengan derajat peruraian zat di dalam air, biasa disebut dengan istilah derajat disosiasi. Lambangnya adalah alfa ya, yang ini. Oke, dikali dengan molaritas. Oke. Nah, sekarang kedua rumus ini kita masukkan atau kita aplikasikan ke dalam soal. Oke, contohnya seperti ini. Contoh, berapakah pH 100 ml H2SO4 0,1 molar jika harga Ka-nya adalah 10 pangkat min 5? Nah, seperti saya bilang tadi, jika di dalam soal ini ada Ka, berarti dia termasuk asam lemah. Oke. Karena dia asam lemah, berarti kita menggunakan rumus salah satu dari ini. Nah, karena di dalam soal ini ada Ka-nya, asam lemah ya, berarti kita pakai rumus yang mana di antara nomor 1 dan nomor 2 ini? Ya, kita pakai yang nomor 1 karena ada Ka, di dalam soal ada Ka. Oke, jelas? Kalau kamu terbiasa dengan istilah diketahui, oke, kita pakai diketahui, boleh. Misalnya diketahui H2S ini punya volume ya. Volume larutan H2S adalah 100 ml. Oke. Kemudian memiliki konsentrasi ya. Oke. Konsentrasinya atau molaritasnya adalah 0,1 molar. Oke. Berapa Ka-nya? Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah pH. Oke. Karena yang ditanya pH dan ada Ka, berarti kita pakai rumus yang nomor ini ya, nomor 1. Oke. Kita kerjakan dengan menggunakan rumus nomor 1. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali dengan M. Oke. Berapa Ka-nya? Ka-nya adalah 10 pangkat negatif 5 dikali, nih ya, Ka-nya 10 pangkat negatif 5 dikali M. M-nya berapa? M-nya 0,1 molar. 0,1 molar ini bisa kita artikan 10 pangkat negatif 1 molar ya. Jadi di sini saya ubah menjadi 10 pangkat negatif 1. Alasannya karena di sini 10 pangkat min, ini juga kita buat 10 pangkat min supaya ngitungnya mudah. Nah, dalam matematika kalau dikali itu pangkatnya di apa? Ditambah. Oke. Jadi akar 10 pangkat negatif 6. Nah sekarang
Akar 10 pangkat negatif 6 itu berapa? Kalau di dalam matematika, akar itu bisa dirubah menjadi bentuk pangkat. Pangkat berapa? Pangkat setengah. Jadi bisa gini. 10 pangkat min 6, ya yang ini ya, 10 pangkat min 6, akarnya kita rubah menjadi pangkat, ini ngitung tanpa kalkulator. Nah, jadi setengah itu bentuk lain dari akar ya. Jadi bentuk lain dari akar adalah pangkat setengah. Min 6 dikali setengah berapa? Iya, 10 pangkat negatif 3. Ya, jadi hasilnya 10 pangkat negatif 3. Pakai satuan jangan lupa. Satuan apa? Karena konsentrasi H+, berarti satuannya adalah molaritas. Iya. Ya, sudah. Satuannya molaritas. Oke. Ini sudah selesai? Belum. Karena yang ditanya adalah berapa harga pH. Nah, karena yang ditanya berapa harga pH, saya lanjutkan. Yang ditanya pH, bagaimana rumus pH untuk asam yang lalu? Ya, yaitu pH sama dengan negatif log H plus. Oke. Oke, ngerti ya? Ya. Sama dengan negatif log H plusnya ngambil dari mana? Dari sini ambilnya, ya. Ini dari sini. 10 pangkat negatif 3. Kita masukkan di sini. H plusnya adalah dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, supaya ngitungnya tanpa kalkulator mudah, negatif 3-nya pindahkan ke depan. Nih, saya kasih bayang-bayang garis tanda panah. Berarti negatif 3 dikali min log dikali 10. Min ketemu min plus ya. Min ketemu min plus berarti 3 dikali log 10. Oke. Paham ya? Oke. Berapa log 10? Seperti yang lalu, log 10 adalah 1. Berarti 3 dikali 1. Iya, sama dengan 3. Ya, jadi kesimpulannya, pH-nya sama dengan 3. Iya, jadi jawabannya pH-nya sama dengan 3. Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, berikutnya adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ada kaitannya atau berkaitan dengan rumus yang kedua, yaitu rumus yang kedua yang menggunakan derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu juga dikenal dengan istilah derajat ionisasi. Oke, ya. Nah, bagaimana cara menghitung? Baik. Seperti soal yang pertama, kebiasaan beberapa guru itu suka menggunakan diket. Ya, jadi saya ikut-ikutan pakai diket. Saya sebenarnya tidak suka pakai diket, tapi ya saya ngikut-ngikut lah ya, pakai diket. Oke. Hitunglah pH dari asam formiat. Nah, jadi di sini molaritas asam formiat ya, asam formiat sendiri udah kedapatan berapa tadi? 0,1 ya. 0,1 molar. Kemudian memiliki derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Lambangnya apa? Alfa ya. Oke, derajat disosiasi atau ionisasi tadi lambangnya ada alfa 0,001. Oke. Pertanyaannya yang ditanya berapakah pH? Berapakah pH-nya? Oke. Supaya kita ngitung enak dan tidak usah menggunakan kalkulator, 0,1 saya rubah menjadi 10 pangkat negatif 1 molaritas. Kemudian 0,001 ini saya rubah menjadi 10 pangkat negatif 3. Oke, bagaimana ya? Mudah-mudahan paham ya? Oke. Kalau misalnya ada yang nanya 10 pangkat negatif 3 ini apakah sama dengan 1 ya, sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 ya. Jawabannya adalah sama. Oke, hasilnya sama. Ya, nggak ada bedanya ya. Oke. Sekarang kita jawab. Karena dia menggunakan pengetahuan atau diketahui dalam soal adalah alfa, alfa sama dengan 0,1, berarti kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu delta sampai konsentrasi H plus sama dengan alfa dikali dengan M. Oke, mudah-mudahan paham ya. Baik. Berapa alfanya? Alfanya tadi 10 pangkat min 3 atau 1 dikali 10 pangkat min 3. Oke, kita harus ini. 10 pangkat negatif 3 dikali berapa molaritasnya? Molaritasnya adalah 10 pangkat negatif 1 atau 10 pangkat
1 kali 10 pangkat min 1 juga sama ya. Kita nulisnya 10 pangkat min 1 aja udah benar. Oke. Jadi di sini adalah 10 pangkat negatif 1. Nah, sekarang kalau dalam matematika, kalau dikali pangkatnya adalah ditambah. Jadi 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, saya ngomongnya terbalik, menunjukkan terbalik ya, tapi mudah-mudahan ngerti ya. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat negatif 4. Oke. Nah, kemudian jangan sampai lupa satuannya. Konsentrasi H plus satuannya adalah molaritas. Oke. Paham? Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan, menulis pangkat di atas ya, jangan sejajar dengan angka yang di sini, nanti kesannya tidak pangkat. Jadi nanti nulisnya harus di atas kalau pangkat, jangan sampai sejajar. Nanti seakan-akan seperti 10 pangkat min 4. Seperti ini misalnya contoh ya. Nih. Misalnya saya kasih contoh. Nulis 10 pangkat negatif 4. Kamu nulisnya malah 10 dikurang 4. Nih, padahal kamu maunya nulis 10 pangkat min 4. Ini penulisan yang salah. Ingat itu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya 10 pangkat min 4 sudah selesai. Nah, sekarang berapa pH-nya? Oke. pH-nya ngitungnya sama seperti contoh-contoh yang sudah lewat, menggunakan pH sama dengan negatif log H plus ya. Negatif log H plus. Oke. Nah, sekarang negatif log H plus. Jika H plus yang didapat dari perhitungan sebelumnya adalah 10 pangkat negatif 4, kita masukkan di dalam sini ya. 10 pangkat negatif 4 sama dengan negatif 4 seperti yang lalu dipindahkan ke depan sini, itu ada tanda bayang-bayang tanda panahnya. Jadi min 4 dikali negatif log 10. Oke. Paham ya? Baik. Nah, sekarang min ketemu min, dalam kali min kali min adalah plus. Jadi 4 dikali log 10. Berapakah nilai log 10? Masih ingat? 1. Iya. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Oke. Jadi hasilnya adalah pH-nya sama dengan 4. Oke. Mudah-mudahan paham. Oke. Demikian pembelajaran hari ini untuk asam lemah, mudah-mudahan kamu paham. Nanti soal-soal latihan akan saya kirim belakangan, oke? Nanti saya beritahukan kalau ada soal latihannya. Oke, jangan lupa di nama dan kelas ya untuk komen sebagai absen. Oke, nama spasi ya, bagaimana? Spasi kelas. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian minggu ini. Selamat pagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.